sayang oksigennya buang. Dan pasien kalau kebanyakan oksigen juga dia akan bisa keracunan. Iya. Karena kan oksigen dari sifatnya kering. Bisa mengering kalau banyak lapisan mukosa. mukosa. Jadi lapisan-lapisan di saluran pernapasan jadi kering dibuat sama kadar oksigennya terlalu tinggi. Iya. Jadi itu saya perkenalkan karena ada alat atau ada alat-alat tertentu yang oksigen sesuai dengan literannya. Nah ini namanya bisa berguna sebagai rebreathing dan non rebreathing. Kalau rebreathing tadi nanti baca lagi ya, kan kalian belum dapat materinya untuk KMB. Ini ditutup yang non rebreathing. Dibuka. Kalau rebreathing ditutup. Jadi rebreathing itu artinya oksigen yang keluar dihirup lagi. Rebreathing dihirup lagi. Tapi kalau dia non rebreathing dia udah seperti napas kita biasa, cuman kadar oksigennya lebih tinggi. Terus dia ada indikatornya ini mengembang dan menepis. Ya. Ini fungsinya bisa dua, rebreathing dan non rebreathing, tinggal lepas sama tutupnya aja. Nanti kalian lihat lagi di buku referensinya. Nah, kalau misalnya di ruangan nggak ada simple mask yang kayak tadi model yang saya bilang, ini juga bisa berguna sebagai simple mask. Ininya digulung, diikat, jadi nggak ada kembang kepis udara ke sini. Tertutup begini, ininya ditutup, jadilah dia simple mask. Kalau kalian memang kesulitan, habis nih masker simple mask, nggak sempat ngambil ke apotek lama, ya udah ininya ditutup, ininya digulung, nah, jadilah simple mask. Seperti ini modelnya, ya. Cuman pemberiannya tadi ingat, kalau simple mask 4 sampai 6. Kalau nasal tadi 1 sampai 4. Nah, kalau rebreathing bisa sampai lebih dari 8 sampai 12. Kalau sampai 15 liter ada lagi namanya venturi. Ventilator itu bukan ya? Beda ya, Bu? Pakai ventilator itu bukan ya? Bukan lain ya? Udah 100% oksigennya. Ya, kalau venturi itu dia di sini ada indikator literannya. Satu sampai 15, tapi biasanya digunakannya lebih dari 10 liter sampai 15 liter venturi. Khusus untuk penyakit gangguan paru, jarang juga dipakai sih, kecuali kalau dokter parunya minta pasang ya pakai venturi mas. Sekedar pengenalan aja ya. Ini nggak masuk nanti ujian. Jadi intinya kalau ngasih nasal jangan lebih dari 4 liter ya. Jadi sayang oksigennya kebuang. Terus pas yang masuk ke dalam tubuh pasien juga kalau dengan nasal hanya 30-40% oksigen yang masuk. Jadi yang diserap itu oksigen lewat nasal hanya 30-40%. Kalau nasal 40-60%. Kalau yang kadar oksigen yang masuk ke dalam tubuhnya juga, ya. Jadi cuman sedikit, jadi nggak sampai maksimum yang 100%, baru pakai ventilator. Jadi seperti kita bernapas normal, cuman dia menggunakan alat karena sistem pernapasannya sudah terganggu. Jadi dia ketergantungan alat. Ventilator itu bisa napas seperti kita maksimal 100%. Indikatornya apa? Kita pakai saturasi oksigen. Ya. Jadi kalau kadar oksigennya sudah cukup di dalam tubuh kita coba lihat pakai oximetri. Lama enggak? Oximetri itu kan normalnya di atas 96 ya. Kan waktu sakit dicek? Iya, dicek, Bu. Normal sih, selalu normal. Normal ya. Normalnya itu 98-an, 97 biasanya. 97 masih lah ya. Kalau kayak kita pakai masker mungkin agak terhambat sih. Bisa jadi 97-98. Tapi kalau kita buka maskernya bisa sampai 99. Yang paling bagus memang 100%, artinya kebutuhan oksigen dalam tubuh kita sudah penuhi 100% ya. Jadi itu nanti indikatornya menggunakan oximetri ya, untuk menilainya. Kembali lagi kita ke fase kerja. Setelah kita cek, kita bawa ke kamar pasien. Pasiennya
Ingat kalau pasien sesak kita kasih posisi apa? Semipolar atau polar. Atau polar. Kalau pasiennya sudah nyaman dengan semipolar ya ada semipolar. Puter. Puterin. Oh belum belajar itu ya? Belum belajar mobilisasi? Posisi belum? Oh iya. Yang bagian kepala itu coba. Samping kanan. Coba. Diputar ya. Itunya dikeluarin dulu. Dikeluar tarik. Nggak bisa keluar. Harusnya bisa ya, tarik keluar. Kunci. Belum bisa putar. Oh, kuncinya. Saya nggak tahu nih. Ini hibah jadi. Beda ya. Aduh beda. Hah? Aduh. Itu apa yang beda? Tutup itu kayaknya. Plastik. Dorong kemana? Ini tarik. Ditarik terus. Dorong. Iya diputar itu. Udah. Tarik. Coba yang itu diputar. Coba diputar. Itu kaki apa atas gitu maksudnya? Coba aja. Ini putar. Enggak ada tandanya. Enggak ada tandanya. Hah? Ayo terus. Coba putar. Nggak naik. Terus naik nggak? Sama naik. Hah? Putarnya salah kan? Ke kiri. Oh, ke kiri. Coba sebentar. Ini enggak ada tandanya kan? Belum. Kaki. Oh kaki. Berarti yang ujung belah sana. Terus ini coba. Nah, Ya. tarik dulu keluar. Aduh. Ininya dulu. Iya, Ini buat ngunci. Ini buat ngunci di atas. sama yang gitu ya. Oh iya. Tarik apa? Ditarik dulu keluar baru bisa diputar. Bisa. Dilepas dulu aja. Putar dulu aja. Nah iya. Copot semua. Brondol semua. Ya, kepala. Terus. Semipolar ya. Ini semi polar bu. Iya. Iya. Terus. Semipolar 45. Nah, jadi posisikan seperti ini dulu, jangan kamu memberikan oksigen tapi posisinya tidak diperbaiki gitu. Supaya pasiennya memang tidak bisa atau tidak nyaman. Udah cukup segini. Pasang lagi ya. Ya bu. Jadi posisi minimal semipolar seperti ini supaya kembang fokusnya parunya lebih maksimal dibandingkan lebih bagus lagi kalau dia posisi duduk, tapi kalau duduk kan pegel juga ya kalau kelamaan. Kalau posisi ini kan dia agak sedikit tertahan, lebih nyaman. Biasanya dengan posisi semipolar pada pasien sedang sesak dia lebih nyaman. Nah, setelah posisi berubah kita dekatkan oksigen yang akan kita berikan, kita pasang. Kita sambungkan dulu ke sini ya. Ini sambungannya yang tadi nyambung dengan humidifier ya. Humidifiernya diisi dulu. Ini kan kosong. Ya harus diisi air. Sebelum kalau nyalain harus diisi dulu. Jadi kalau kamu nyedot ini oksigen kan airnya steril, alatnya juga harus steril ya. Iya. Jadi jangan bekas. Ya. Alat speednya Ya. udah digolong. Nah ini aja. Kalau udah digolongin, buka aja tutupnya. Gak usah lagi pakai ini lama. Ini udah digolongin. Sayang sih sebenarnya. Dibuang. Kalau bakal dibuang. Tapi kalau nggak dijelasin nanti takutnya salah. Palingnya segini. Intinya sebatas garis ini ya. Ya. Sebatas garis ini ya airnya ya. Tapi segini juga.
kalau hanya sebentar nggak apa-apa. Ini diisi, kemudian ini sambungkan ke sini ke bagian yang bisa nggak mas? Sebenarnya? Bisa, udah bisa. Udah ya? Oh, Enggak, ini. itu udah bisa. Udah bisa, udah. Copot lagi. Udah bisa. Nanti hilang kalau ininya masukkan dengan benar ya sampai dia masuk, sampai dia digoyang nggak lepas. Kemudian kita tes dulu, misalnya mau dikasih 3 liter atau 2 liter, tes dulu di sini oksigennya ada nggak angin yang keluar dengan punggung tangan ya, punggung tangan terasa ada angin semilir di punggung tangan, baru artinya sudah bisa diberikan ke pasien. Selang itu namanya apa Bu? Nasal kanul. Nasal kanul, ini namanya nasal kanul. Yang tadi kan ada simpel mask, yang kayak masker yang saya contohnya. Ya, ini bisa dikalungkan atau bisa di ke belakang tergantung kenyamanan pasien. Biasanya ya kita lihat dulu ya, misalnya ada kotoran apa enggak, ada pilek enggak, kalau pilek kan kita bisa tanya atau kita bisa mendengarkan ya suaranya juga. Kalau misalnya dia ada sumbatan kotoran, kalau perlu kita sensor, oh bagus tidak ada. Tapi kalau sedang emergensi boro-boro nyari sensor ya. Namanya emergensi. Ini yang lakukan ini ke bawah, ada yang ke bawah, ada juga yang ke atas. Ya, dia merasain oh oksigen itu begini gitu ya. Ini namanya dikalungkan, terus kemudian kaitkan ke kedua Telinga. namanya dikalungkan, terus nanti ininya bisa kamu atur ya. Ini kalungkan. Kalau di kepala bisa juga kayak gini. Naik, masukin dulu. Cuman bagian yang untuk mengeluarkan, mengencangkan Harus bantuan orang lain. Kalau gini ini agak bisa juga sih, jadi ini fleksibel, bisa ininya di bawah, bisa ininya di atas, tapi lebih banyak sih memang ininya di bawah. Kalau begini jadi dia fungsinya menahan supaya nggak mudah keluar. Nah, baru kita kencangkan di bagian. Jangan lupa kita evaluasi, Bu gimana Bu, oh, udah nyaman atau kekencangan gitu ya, dievaluasi pada saat pemasangan oksigen ya. Jadi bisa begini, bisa, cuman kalau begini dia ke atas, berarti memang secara mengikuti anatomi dia sebaiknya Ke bawah. Cuman kalau ada juga yang oksigen kan banyak produksinya ya, nggak satu macam. Ini ada yang keras, kalau dia neken sini sampai dia merah, hati-hati kamu observasinya ya. Jangan bikin perlupaan karena alat kesehatan kita pakaikan ke pasien. Kalau begini memang mengikuti anatomi hidung. Kalau yang begini dia apa ke atas ya enggak? Iya. Ya, jadi ke atas. Jadi Keringnya di atas. nyaman. Coba kalau begini sama begini nyamanan mana? Nah iya, karena dia di sini mengikuti anatomi Hidung. Jadi memang begini sih penggunaannya. Kalau dia modelnya lengkung, ada juga modelnya yang lurus. Jadi kalian harus caranya mengevaluasi gimana Pak, udah lebih nyaman gitu ya. Nah, enak kan nggak Pak? Ada gangguan nggak dalam pemasangan oksigen? Oh enggak, terus udah lebih enak. Apalagi dia oksigennya masuk ya, dia bantu untuk mengurangi sesaknya pasien. Jadi begini. Ini kecil banget sih. Ini terus ini dikaitkan ke telinga.
misalnya masih juga goyang-goyang atau gerak-gerak, ini karena kan ada pasien yang gelisah ya, udah sesak dia gelisah, noleh ke sana noleh ke sini, terus bangun tidur kadang ya karena saking sesaknya cemasnya, dia akhirnya berubah-ubah posisi ini kan ini bisa berubah-ubah, makanya kita bantu boleh dengan Plester. pakaikan plester ya, Difiksasi. plester Pasang. difiksasi. Ini plasternya kemudian ada yang lebih kecil inci, Oh iya, tadi salah ambil ya Bu yang satu ini. bisa pakai sini. Ini bisa kita kayak tempelkan di sini dan di sini. Biar ini ngerasain kalau pasien pasang oksigen, oh memang nggak nyaman gitu ya. Kanan kiri supaya dia nggak gerak-gerak. Walaupun udah dicantolin ke telinga, udah pakai gini, bisa aja berubah-berubah kalau pasiennya gelisah ya. Makanya kita bantu pakai plaster. Kalau perlu, kalau nggak perlu ya nggak usah ya. Nggak maksudnya. Ya, jadi plaster itu hanya kalau perlu digunakan kalau pasien dalam kondisi misalnya gelisah, kalau diem atau memang Ya, itu juga difiksasi bisa. itu juga difiksasi sama juga. Kan kadang tidur nggak kerasa Miring kanan bisa kiri. kesana, miring kanan, jadi tiba-tiba nyengsolinnya keluar sedikit gitu kan. Kalau nggak diplaster dia bisa begitu. Karena kan kita tidur nggak sadar, harusnya oksigen yang masuk secara secara programnya yang sudah diberikan, tapi karena posisi pemasangan oksigennya yang tidak baik, dia bisa keluar kayak tadi, bisa miring gitu. Kalau dia tidur mungkin geser-geser pertama kepala ininya berubah ya. Tapi kalau dengan kita fiksasi pakai plaster tadi lebih membantu untuk mengurangi dia lepas-lepasnya. Ya, paham ya? Iya Bu. Ya, kan pasang oksigen Bu. Setelah kita tadi udah tes kan oksigennya 2 liter baru kita kasih. Jadi tes dulu ya, jangan Langsung pasang. atau belum udah kamu pasang selangnya ini baru nyalain, enggak. Harus dinyalain dulu 2 liter misalnya, terus kamu tes baru kamu pasangkan. Sama juga kalau di oksigen di tes dulu dinyalain oksigennya, terus kamu tes di sini, oh ada keluar angin, kadang ada yang nggak keluar angin, mungkin nggak bagus gitu produksi selangnya, pastinya nggak ngerasa ada oksigen masuk, nah kita nggak lakukan tes gitu, akhirnya dinaikin baru terasa gitu ya. Ngerti sampai sini? Ya. Ada yang